Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Khobar Media, channel yang membahas tentang ilmu serta menyangkut figur-figurnya. Kali ini saya akan membahas singkat tentang pengarang kitab Alfiyah. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa subscribe, tonton, bagikan, daharatis atuh. Keneh kalem. Keneh kalem. Ken we kalem. Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'i Al-Jayani atau lebih dikenal dengan Ibnu Malik lahir di Jayen Al-Andalus pada tahun 600 Hijriah dan wafat pada tahun 672 Hijriah. Siapa yang tak kenal Ibnu Malik? Beliau adalah ulama besar yang familiar dengan sebuah kitab yang bernama Alfiyah. Kitab ini berisi tentang kaidah bahasa Arab yang bermuara seputar ilmu nahwu dan sorob yang banyak diaji dan dikaji di dunia pesantren-pesantren dan fakultas-fakultas pada umumnya. Bahkan, kitab ini dijadikan landasan pengajaran literatur bahasa Arab di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Nama lengkap beliau adalah Syekh Al-Alamah Muhammad Jamaluddin Ibnu Abdillah Ibnu Malik At-Tayyi. Lahir di sebuah kota kecil yang bernama Jayan, di mana Andalusia atau di Spanyol. Konon ketika itu penduduk negeri tersebut sangat mencintai pengetahuan, sehingga mereka sibuk berlomba-lomba untuk mencapainya. Bahkan mereka bersaing dalam menciptakan sebuah karya-karya ilmiah. Sekilas tentang pendidikan beliau. Ketika beliau masih di usia muda, beliau sangat gemar sekali menuntut ilmu. Bahkan, beliau pernah belajar kepada seorang ulama yang bernama Syekh Asyalaubin, yang berada di daerahnya sendiri. Setelah beranjak dewasa, beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan setelah itu, beliau langsung menuju perjalanan ke Damaskus untuk menimba ilmu pengetahuan. Di sanalah beliau belajar ilmu dari beberapa ulama besar. Di antaranya adalah Syekh Asy-Syakhawi dari Damaskus. Kemudian beliau berangkat lagi ke kawasan Aleppo dan beliau menuntut ilmu kepada Syekh Ibnu Ya'is Al-Halabi, seorang ulama besar yang berada di kawasan tersebut. Kekaguman para ulama atas kejeniusannya, nama Ibnu Malik di daerah tersebut mulai tercium harum dan dikagumi oleh para ulama. Karena kejeniusan dan kecerdasan beliau yang sangat luar biasa di dalam menyampaikan sebuah karya ilmiah, beliau banyak menampilkan teori-teori mazhab Andalusia yang jarang diketahui oleh orang-orang Syariah pada waktu itu. Teori nahwiyah semacam ini banyak diikuti oleh murid-muridnya seperti Imam Nawawi, Ibnu Al-Attar, Al-Mizzi, Al-Zahabi. Untuk menguatkan teorinya ini, tidak segan-segan mengambil syahid atau bukti dari Al-Quran dan hadis. Beliau juga mengambil syahid dari syair-syair sastrawan Arab. Semua itu adalah pemikiran yang diproses melalui paradigma yang dituangkan dalam kitab-kitab karangannya, baik berbentuk nazom, syair atau puisi, atau berbentuk nasar, prosa. Sesungguhnya karangan beliau ini masih lebih baik dan lebih indah daripada para tokoh pendahulunya. Karya-karya beliau, di antaranya karya-karya agung beliau adalah Nazom Al-Kafiyah Asy-Syafiyah yang terdiri dari 2757 bait. Kitab ini menyajikan semua informasi tentang ilmu nahwu dan sorob yang diikuti dengan komentar syarah. Kemudian kitab ini diringkas menjadi 1002 bait yang kini terkenal dengan nama Alfiyah Ibnu Malik. Kitab ini bisa disebut Al-Khulasah atau ringkasan karena isinya mengutip inti uraian dari Al-Kafiyah, dan bisa juga disebut Alfiyah karena bait atau syairnya terdiri dari 1000 baris. Kitab ini terdiri dari 80 bab dan setiap bab diisi oleh puluhan bait dengan narasi yang indah. Kitab Alfiyah sebuah karya agung yang digemari.
Sebelum kerajaan besar di Andalusia runtuh, pelajaran ilmu nahu pada awalnya cenderung tidak banyak diminati oleh masyarakat. Akan tetapi, setelah lama-kelamaan, pelajaran ini mulai banyak digemari oleh masyarakat terpencil. Maka, mulailah bermunculan karya-karya ilmiah dari goresan tinta para ulama dan para cendekiawan jenius, yang menambah semarak kecintaan masyarakat terhadap ilmu nahu dan ilmu sorof. Dalam kitab Al-Kasbi Al-Junun, para ulama penulis syarah Alfiyah berjumlah tidak kurang dari 40 orang. Sebagian mereka ada yang menulis hanya dengan sebuah karya singkat atau mukhtasar. Di sela-sela itu muncullah beberapa karya baru dari beberapa ulama yang memberikan catatan sisi atau hasyiyah pada setiap kitab-kitab syarah. Mungkin cukup sekian dari saya, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Pesan-pesan dari saya, gunakanlah masa mudamu dengan memperbanyak ilmu serta harta, dan jangan dulu tergoda oleh wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.